Saudara, kembali di Sapa Indonesia Pagi dan yang Anda saksikan ini adalah kegiatan open house yang diselenggarakan oleh Presiden Joko Widodo beserta Ibu Negara Iriana Joko Widodo di Istana Kepresidenan Jakarta. Jokowi menerima kunjungan atau silaturahmi termasuk dari Duta Besar Negara Sahabat dan juga sejumlah pejabat negara. Sebelum melaksanakan open house di Istana Kepresidenan, pagi tadi Joko Widodo beserta keluarga, beserta Ibu Iriana Joko Widodo juga sempat melaksanakan ibadah sholat Idul Fitri di Masjid Istiqlal, Jakarta, beserta sejumlah menteri-menterinya. Dan untuk mengetahui aktivitas lebih lengkap kegiatan open house di Istana Kepresidenan Jakarta yang diselenggarakan Presiden Joko Widodo, kita akan tanyakan pada jurnalis Kompas TV, ada Cindy Permadi yang ada di Istana Kepresidenan Jakarta. Cindy, bagaimana suasana di sana pagi hari ini kegiatan open house Presiden Joko Widodo? Selamat pagi Radi, suasananya bisa saya gambarkan ramai sekali ya, karena ini adalah momen atau tahun terakhir Presiden Joko Widodo menjabat sebagai presiden di periode keduanya. Kemudian juga ini adalah open house pertama di periode kedua Jokowi. Kalau dari catatan kami, Jokowi selama menjabat selama 10 tahun, artinya termasuk yang tahun ini adalah yang ketiga. Sebelumnya di tahun 2017, kemudian 2019, kemudian kita tahu Indonesia dilanda pandemi, kemudian sudah beralih ke endemi tapi masih dilakukan pengendalian, dan di tahun inilah open house di Istana Kepresidenan Jakarta kembali dibuka, sehingga antusiasme dari warga juga ini bisa saya gambarkan luar biasa, karena dari jam 6 pagi tadi sudah ada masyarakat yang mengantri di jalan raya menuju gerbang masuk ke area Istana Kepresidenan Jakarta. Nah, untuk open house tadi sudah dimulai dari jam 9 pagi. Kalau dari jadwal sementara hanya akan dilakukan selama 2 jam. Artinya sampai jam 11 siang nanti. Tapi tidak menutup kemungkinan bisa diperpanjang tergantung dari Presiden Joko Widodo itu sendiri. Nah, yang juga menarik, Radit dan juga saudara, jam untuk pejabat maupun juga untuk masyarakat umum tidak dibedakan. Jadi, masyarakat dan para Menteri Kabinet Indonesia Maju, Duta Besar Negara Sahabat bisa berada di dalam ruangan yang sama. Tapi karena memang keterbatasan ruangan dari Istana Negara, tempat open house itu digelar, sehingga memang kalau untuk masyarakat umum akan diatur alur masuknya. Dan memang untuk pintu masuk antara masyarakat dan juga untuk VVIP berbeda. Jadi kalau dari masyarakat umum, mereka akan masuk dari gerbang Jalan Majapahit, kemudian baru diarahkan ke area Sekretariat Negara. Di sana ada tenda yang dijadikan holding room. Mereka akan diminta untuk menunggu terlebih dahulu di sana. Apabila area di dalam Istana Negara sudah mulai lengang, nanti mereka akan bergantian masuk ke dalam. Nanti keluarnya mereka dari pintu yang sama. Sementara kalau untuk pejabat negara ataupun juga VVIP, mereka masuk langsung dari gerbang Jalan Veteran Raya. Nanti di drop di area pilar dekat Istana Negara. Kemudian tidak ada syarat sebenarnya, tidak ada syarat sama sekali untuk masyarakat yang mau ikut open house bersilaturahmi dengan Presiden Joko Widodo dan istri, kemudian Wapres Ma'ruf Amin dan juga Ibu Wuri, maupun juga dengan Menteri Kabinet Indonesia Maju lainnya. Syaratnya sebenarnya hanya di dress code saja, yang penting bebas, rapi, sopan, dan kalau bisa ada nuansa Islamnya atau nuansa Muslimnya, karena ini adalah peringatan Hari Raya Idul Fitri. Kemarin juga dari Istana menegaskan tidak ada undangan khusus bagi siapapun. Karena ini adalah open house, konsepnya terbuka, jadi siapapun, benar-benar siapapun boleh masuk. Termasuk juga mengundang secara luas bagi mantan pejabat, mantan presiden, mantan wakil presiden, mantan menteri, dan lain-lain. Jika berkenan dipersilahkan, akan disiapkan pelayanan sebaik-baiknya bagi para VVIP maupun juga masyarakat luas. Jadi sebenarnya karena jamnya, kemudian juga ruangannya sama yang disediakan bagi masyarakat maupun juga pejabat, jadi sebenarnya sama, pelayanannya dimaksimalkan. Dan nanti untuk masyarakat juga sebenarnya ada disiapkan ketika pulang, ada tenda untuk pembagian souvenir. Jadi untuk masyarakat ketika pulang setelah bersilaturahmi dengan Presiden Jokowi, Wapres Ma'ruf Amin, kemudian juga menteri-menteri, bisa pulang bawa oleh-oleh
dari Istana Kepresidenan Jakarta, Radi? Ya, tidak ada syarat sama sekali ya. Tapi apakah ada screening atau penyeleksian begitu? Biasa kan kalau ingin masuk ke dalam istana gitu ya, ada untuk alasan keamanan. Ini warga ataupun siapapun yang akan masuk ke Istana Kepresidenan akan di-screening terlebih dahulu agar tidak dipastikan tidak membawa benda-benda yang mengkhawatirkan atau membahayakan begitu. Adakah upaya screening untuk masuk ke dalam istana saat ini, Cindy? Yep. Itu sudah pasti, karena kalau untuk yang masyarakat saja, misalnya di gerbang tadi Jalan Majapahit, tadi saja wartawan ketika masuk juga ditanya dulu, dan dipastikan kalau hanya boleh drop saja, tidak boleh ada mobil parkir, karena akan diutamakan bagi para tamu. Nah, kemudian juga ketika masuk gerbang kan sudah pasti ada pos penjagaan, kemudian juga nanti ketika masuk di holding room pertama untuk masyarakat umum ada tenda dekat Sekretariat Negara, di situ juga akan diperiksa. Nanti tentu saja ketika masuk Istana Negara juga pengamanan ketat sekali dari Pas Pampres. Dan tidak hanya untuk masyarakat umum, ini juga berlaku untuk pintu VVIP. Tadi kami lihat ada dari Menko, kemudian Duta Besar, Menteri Kabinet Indonesia Maju. Mereka juga sama melewati tenda metal detektor terlebih dahulu. Jadi lagi-lagi tidak ada pembedaan yang terlalu signifikan selain dari akses keluar masuk saja. Dan tampaknya juga kalau saya melihat antrian di depan Istana Negara ini juga panjang sekali. Jadi mungkin kalau di sini panjang, saya bisa membayangkan di area luar bisa lebih panjang lagi karena mereka masih menunggu keluar masuknya yang di dalam. Dan karena sampai jam 11 siang ya, mungkin bagi masyarakat yang juga masih mau penasaran ingin bersilaturahmi juga dengan Presiden, Wakil Presiden, dan Menteri Kabinet Indonesia Maju, mungkin juga jangan terlalu mepet di jam akhir jam 11 karena masih tidak tahu apakah akan diperpanjang atau jam 11 itu akan ditutup karena jadwal dari Presiden Joko Widodo juga masih perlu kami pastikan apakah setelah ini akan ke Istana Bogor atau akan pulang ke Solo, Radi. Ini saya lihat juga di layar kaca bahwa masyarakat yang ingin masuk ke Istana Negara masih banyak sekali, antusias sekali, tapi sepertinya ada pembatasan atau ada interval waktu begitu ya untuk masing-masing dari mereka, kelompok masyarakat yang ingin masuk ke Istana Negara untuk bersilaturahmi. Nah, rencananya ada kumpul-kumpul bersama keluarga nanti setelah open house, Cindy, atau bagaimana informasinya? Kan saya tadi lihat juga Gibran Rakabuming Raka, anak pertama dari Presiden Joko Widodo, ini masih berada di Solo, sholat id di Solo. Nah, apakah ada kumpul-kumpul keluarga nanti setelah open house ini? Nah, itu yang juga masih kami pastikan ya, karena kalau kemarin sempat ada informasi Presiden Joko Widodo setelah open house akan ke Istana Bogor dulu. Oke. Tapi kemudian juga ada kabar akan ke Solo terlebih dahulu. Nah, ini akan kami pastikan apakah langsung ke Solo, nantinya juga open house lagi di sana atau hanya berkumpul keluarga secara internal. Kita akan lihat juga nanti perkembangannya, Radi. Dan tentu saja nanti akan kami sajikan juga informasi terbarunya kegiatan Presiden Joko Widodo di Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah ini. Terima kasih Cindy Permadi, laporan langsung Anda dari Istana Kepresidenan Jakarta. Saudara, Sapa Indonesia Pagi masih akan kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah menjalankan ibadah puasa selama bulan Ramadan, kita sambut hari yang suci dengan penuh kebahagiaan. Mari rayakan kebersamaan di hati. Eratkan silaturahmi di hari yang fitri. Selamat Idul Fitri 1445 Hijriah. Minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.